Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Kamis pagi. Semalam sebenarnya gue ingin bikin news update tapi ada gangguan sedikit ya. Agak sibuk juga, badan agak kurang enak, agak sedikit capek. Jadi baru pagi ini gue bisa bikin news update. Tapi sebelumnya ngopi dulu, bismillah. Suhu di Belanda juga udah semakin lama semakin menghangat, semakin masuk ke musim panas, ini semakin mendekati 20 derajat ya, jadi mulai agak gerah. Seperti biasa, sebelum news update, gue ingin kasih warning ke teman-teman, ada rumor, ada gosip, ada juga news. Tapi gue kembalikan lagi ke teman-teman, mau percaya mau tidak, pastinya akan gue beri opini ya. Ya, ada beberapa komen mengatakan, oh bang, gak usah kasih opini. Oh gak bisa dong, ini ringan amatiran ala gue, jadi tentu saja gue juga ingin memberikan opini. Teman-teman juga kalau memberi opini soal masalah berita dan lain-lain bisa langsung drop di kolom komen ya. Dan belum ada kabar resmi soal masalah pemain yang datang maupun pemain yang keluar lagi ya. Dan ini tentu saja Manchester United manajemen semakin bekerja dengan waktu karena semakin mendekati mulainya dari pre-season. Gue yakin idealnya sebelum pre-season semua sudah komplit, tapi kita lihat saja bagaimana perburuan pemain ya, utamanya. Nah, terlepas dari itu, kabar pertama langsung aja dari Fabrizio Romano ini mengabarkan kalau Nottingham Forest ini telah membuka pembicaraan dengan Manchester United untuk mendatangkan Dean Henderson dengan pinjaman ya. Lalu dengan opsi untuk membeli kurang lebih 20 juta. Negosiasi masih terus terjadi. Nottingham Forest ingin Henderson dan ini dimungkinkan juga ya melihat kondisi dari pemain. Gua pikir ini sepertinya akan jadi deal ini, feeling gua, karena Dean Henderson juga ingin pergi dan ini sudah sebenarnya dari musim dingin kemarin kan. Ya karena tentu saja dia ingin tempat utama sebagai kiper utama, masih ada David De Gea. Dean Henderson juga selain merasa dirinya sudah berada di level untuk jadi kiper utama, juga gue yakin dia juga ingin menembus tim nasional Inggris lagi kan sebagai skuad Piala Dunia. Jadi menurut gue sepertinya akan ke Nottingham Forest. Feeling gue sebagai pinjaman. Ini feeling gue ya, cuman kita lihat aja nanti bagaimana. Kabar kedua, nah ini menarik nih dari United Zone. Manchester United tertarik untuk mendatangkan gelandang FC Porto Vitinha. Vitinha ini dikabarkan ada rilis close 40 juta. Newcastle juga dihubungkan dengan pemain Portugal internasional itu, pemain tim nasional Portugal ya. Tapi Manchester United ada di pole position atau posisi terdepan. Ntar, gue lagi pengen ngopi lagi nih ya, bismillah. Wow, Vitinha. Nah ini menurut gue langkah bagus dari Manchester United ya. Sekalipun ya Vitinha bukan pemain sekaliber Frenkie de Jong, katakanlah demikian, ataupun juga Ruben Neves ya, yang lebih dikenal. Tapi inilah menurut gue yang harus dilakukan oleh Manchester United ketika mereka mengincar pemain tapi seru dan hampir mentok. Gue sepakat karena gue ingin Manchester United ini menghindari apa yang dilakukan dengan Jadon Sancho. Pada saat itu 2 tahun yang lalu itu ditunggu betul sampai menit-menit terakhir penutupan dan ternyata nggak lepas. Lalu ya rencananya buyar. Sekarang Manchester United jelas harus memperbaiki lini tengah, menambah kualitas di sana. Memang dikait-kaitkan, diburu, sudah ada penawaran resmi, ditolak, cukup sulit. Sementara pre-season semakin mendekat. Kabarnya hari ini akan ada meeting di Barcelona membahas banyak hal termasuk juga transfer. Apakah nanti Barcelona memutuskan menahan Frenkie de Jong atau bagaimana? Daripada menunggu berlarut-larut harus ada alternatifnya. Alternatif ini juga harus diperhatikan oleh Manchester United karena sebelumnya dikabarkan Ruben Neves, tapi Wolves memasang harga cukup tinggi banget nih, 100 juta, nggak masuk akal. Pemain-pemain lain juga menurut gue ada tantangannya masing-masing. Kan ada release clause di sana 40 juta. Artinya kalau itu ditebus ya sudah, pemain akan lepas. Vitinha sendiri kalau gue lihat ya, ini ringan amatiran aja dari SofaScore, dari heatmaps-nya. Ini ya sekali lagi ringan amatiran ya, subjektifnya gue. Ini bukan tipe gelandang bertahan yang tipe fighter perebut bola, nggak. Dia ini lebih kayak mengalirkan bola. Bisa dilihat dari heatmaps-nya lebih ke tengah, lebih ke depan, ya kan. Lalu kalau dilihat dari statistiknya sih, ya nggak ada yang outstanding banget, artinya spesial banget. Cuman dia ini bermain lebih stabil.
Dan jangan lupa musim lalu atau 2 musim lalu kalau tidak salah dia pernah bermain di Premier League di Wolves sebagai pemain pinjaman. Jadi dia sudah punya ya pengalaman bermain di Liga Inggris. Apakah ini pemain yang bagus yang cocok? Tergantung. Kalau Erik ten Hag menempatkan dia dalam radarnya, nah punya peluang untuk itu. Tapi kalau seandainya kan menurut Erik ten Hag ini juga pemain baru bagi dirinya, ini mungkin tanda tanya ya. Tapi yang jelas ya Manchester United memang harus berburu dengan waktu untuk mendatangkan pemain baru, utamanya pemain tengah untuk menambah kualitas di lini tengah. Dari United Zone, Premier League akan mengumumkan fixtures atau jadwal hari Kamis ini nanti ada kabarnya hari jam 9 atau jam 10 waktu Eropa sini. Nanti mungkin kalau sudah rilis gue akan bikin ya news update-nya, kontennya, mungkin bulan apa saja yang terberat dan lain-lainnya. Langsung aja berita masih dari United Zone, ini dikutip dari Mike Verwij, jurnalis dari The Telegraph Belanda. Kalau Manchester United ini akan menawar Anthony, ya. Erik ten Hag percaya dia pemain yang sangat fantastis, tapi sepertinya harga dari Anthony ini akan sangat tinggi, yang sepertinya akan mempersulit Manchester United untuk bisa mengambil Anthony. Seperti gua katakan, Erik ten Hag suka Anthony mungkin juga ingin bergabung dengan Manchester United, tapi kenyataan bahwa dia sedang berkembang, salah satu superstar di Ajax dalam tanda kutip. Bahkan Erik ten Hag mengatakan tidak ada pemain yang saat ini bisa mengganti Anthony di Ajax. Ini tentu saja akan menambah value atau harga dari Anthony sendiri itu dari kubu Ajax. Kemarin sempat gua singgung di Transfermarkt value-nya kurang lebih ada di angka 35 juta. Tapi kabarnya Ajax meminta pembukaan 50 juta atau bahkan lebih dari 50 juta. Nah, ini juga tergantung bagaimana setup budget dari Manchester United untuk mendatangkan Anthony ini ya. Menarik untuk dinantikan. Masih dari Mike Verwij, masih dari United Zone, peluang untuk Jurriën Timber stay di Ajax ini sekarang semakin besar. Ya, seiring dengan makin redupnya kabar di media, nampaknya memang kalau ini memang ada hal yang linear ya dengan Jurriën Timber, nampaknya memang peluang itu semakin kecil. Tapi kan kita tidak tahu kalau ada pergerakan bawah tanah, bisa saja terjadi. Cuman ini sekali lagi gue sayangkan, karena gue secara pribadi suka Jurriën Timber, bahkan berharap Jurriën Timber bisa berlabuh ke Old Trafford. Tapi melihat sekarang ini tahapnya Manchester United seperti fokus betul untuk mendatangkan lini tengah, pemain baru di lini tengah. Bisa jadi ini yang membuat redupnya kabar mengenai Jurriën Timber. Mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan sekali lagi ya. Cuman ya kita lihat saja, Jurriën Timber tentu saja harus berpikir, harus berhitung. Kalau datang ke Manchester United, liga baru, kompetisi baru, keadaan yang baru juga. Apakah ini merupakan tantangan yang dia sukain, karena tentu saja dia akan keluar dari dalam tanda kutip zona nyamannya dia di Ajax ya. Dia tidak akan bermain di Champions League musim depan. Tim juga bukan tim yang dominan di Liga Inggris kan Manchester United. Dia harus bersama-sama tim membangun kembali situasi klub, keadaan klub, which is ini kan berbeda dengan Ajax, dimana Ajax sudah bercokol di papan atas, favorit juara tiap musimnya, bermain di Champions League. Posisi dia pun juga cenderung aman di lini belakang, sudah pasti dapat ya. Jadi hal-hal demikian ini menurut gue yang pastinya akan jadi pertimbangan dong bagi seorang Jurriën Timber. Melihat lagi peluang dia, bagaimana dia bisa masuk skuad Piala Dunia di tim nasional Belanda dan lain-lain. Jadi menurut gue ya ini juga cukup menarik ya tapi menurut gue sih ya kita nantikan saja. Kemungkinan masih cukup terbuka ya. Bisa jadi ada pergerakan bawah tanah itu tadi yang gue katakan. Dari United Journal, dari Tom Kolomos ini mengatakan kalau Christian Eriksen ini sekarang masih liburan dan akan menentukan masa depannya setelah kembali dari liburan. Dia tentu saja ada tawaran ya dari overseas, dari luar negeri, tapi dia masih ingin untuk bermain di Premier League. Manchester United, Spurs, Brentford dan juga beberapa lainnya ini tertarik. Brentford kabarnya sudah di turn down oleh Eriksen, artinya Eriksen memutuskan tidak ingin stay di Brentford. Kabarnya dua tim yang paling unggulan untuk mendapatkan itu adalah Tottenham Hotspur dan juga Manchester United. Ini cukup menarik ya. Tottenham Hotspur bermain di Champions League, Manchester United tidak bermain di Champions League. Lini tengah dari Tottenham Hotspur juga kalau dibandingkan dengan Manchester United ini kan juga cukup menarik.
plus Antonio Conte dan juga Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag sudah mereka kan sudah pernah bekerja sama nih ketika paling tidak bertemu ya kan, ketika Eriksen sebelum ke Brentford latihan dulu di Ajax, dan lain-lain. Eriksen sendiri juga pernah memperkuat Tottenham Hotspur. Daniel Levy apakah akan bekerja sama lagi? Ini kan juga menarik. Kalau gue secara pribadi, gue inginnya sih dia mendarat di Old Trafford. Cuman ya mari kita tunggu. Nah ini tadi gue kabarkan ya, Manchester United interested atau tertarik dengan Christian Eriksen. Brentford ingin supaya Eriksen stay, tapi sudah ditolak sepertinya oleh Eriksen. Sekarang persaingannya nih antara United dan juga Tottenham. Ini dikabarkan oleh Rob Dawson. Kabar lainnya, Fabrizio Romano, Andres Pereira ini akan kembali ke Manchester United dari Flamengo. Karena Flamengo tidak ingin membeli dengan harga 10,5, itu adalah buying clause-nya. Dan Manchester United ini akan berusaha untuk menjual Pereira musim panas ini. Siapa yang mau Pereira? Ini cukup menarik. Feeling gue sih mungkin dia akan berusaha untuk disertakan di deal-deal Manchester United ya. Mungkin yang mengincar pemain dengan nilai cukup tinggi, mungkin Pereira akan disertakan sebagai bagian dari negosiasi. Nah, yang menarik adalah kalau seandainya tidak ada klub yang mau mendatangkan Pereira, tidak ada yang membeli ataupun meminjam, bagaimana yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag? Ini cukup menarik. Karena menurut gue pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa meningkatkan kualitas kapasitas pemain di level tertingginya. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah Erik ten Hag? Ini kalau seandainya Andres Pereira tetap stay di Manchester United. Kalau seandainya dia mampu, wah ini betul-betul pelatih luar biasa. Tapi kalaupun tidak, ya menurut gue memang berarti Andres Pereira sudah mentok ya. Which is menurut gue sih memang sudah mentok. James Garner bisa kembali ke Nottingham Forest. Apakah itu pinjaman maupun permanen basis? Wow, jangan permanen ya. Dikabarkan oleh The Telegraph. James Garner tentu saja di Nottingham Forest menjadi pemain tengah yang cukup vital ya. Perannya selalu jadi starter. Ketika dia kembali lagi ke Manchester United, ini kan hal yang tidak bisa digaransi. Dia harus memulai lagi dari awal, persaingan lagi dan lain-lain kan. Apakah dia siap? Apakah dia mau? Tentu saja ini levelnya akan naik bagi seorang James Garner, tapi tentu saja ada risiko juga. Nah, ini salah satu hal yang harus diambil sebagai seorang atlet kalau menurut gue dengan amatiran ya, berani mengambil resiko. Berani tidak James Garner ini? Kalau menurut gue sih secara kualitas 2 musim di Nottingham Forest sudah terlihat pemain muda ini cukup luar biasa, menjadi motor di lini tengah. Sudah waktunya dia menurut gue sih untuk naik level, tapi tentu saja tidak ada garansi dia akan masuk ke starting 11 di Manchester United, harus berjuang lagi. Tapi di sisi lain untuk lebih berkembang lagi dia butuh menit bermain juga. Jadi ya ini tantangan bagi seorang Erik ten Hag untuk bisa memutuskan di mana kira-kira posisi nanti seorang James Garner. Dari United Zone diambil dari Telegraph. Kalau Manchester United ini tertarik ya, ingin mendatangkan pemain depan semacam Anthony Christopher Nkunku. Wow, Nkunku katanya harganya mahal banget ya. Dan juga Arnaud Danjuma. Wah, ini menarik. Danjuma salah satu pemain favorit gue juga. Pemain lini depan, cepat, tajam. Sempat menghuni lini depan timnas Belanda, tapi belakangan mulai tergusur lagi. Pernah bermain di Premier League bersama Bournemouth, tapi artinya sudah punya pengalaman ya bermain di Premier League. Karirnya di Villarreal musim lalu cukup bagus. Harganya kabarnya kalau nggak salah sekitar market value-nya sekitar 50 jutaan ya di Transfermarkt buat cek terakhir. Ten Hag juga ingin bek kanan dan juga center half. Tapi area lain ini masih jadi prioritas. Menurut gue prioritas utama jelas lini tengah. Nah, kalau dilihat ini 1, 2, 3, 4 lini yang ingin didatangkan oleh Erik ten Hag menurut gue sih sepertinya agak sulit ya. Mungkin 3 sih. Gak tahu juga ya. Kalau bisa datang 4 sih bagus. Cuman sepertinya memang musim ini atau tahap ini ya, Manchester United lebih fokus untuk melepas pemain dulu. Gua melihatnya seperti itu ya. Proses ini kan tidak one go selesai. Manchester United sekali lagi tidak akan menghabiskan budget yang crazy, yang jor-joran ya musim panas ini. Jadi betul-betul akan bertahap. Sekarang banyak pemain yang dilepas, mungkin yang didatangkan akan secara bertahap dulu. Mungkin bisa jadi musim panas ini, lalu berlanjut musim dingin, lalu setelahnya musim panas tahun depan. Jadi betul-betul bertahap. Nah, artinya apa kalau menurut gue ya ekspektasi.
musim ini atau musim depan ini ya, Manchester United belum bisa diharapkan untuk bisa bersaing untuk ya merebutkan gelar juara atau bahkan langsung kembali ya menjadi tim yang mumpuni. Menurut gue belum bisa, tahapnya masih belum sampai sana, masih betul-betul tahap dasar lebih sedikit lah menurut gue dalam membangun ulang tim ini. Ini kesimpulannya dari United eksklusif tentang kabar-kabar tadi ya. Dari Mike Verwij, Jurriën Timber sepertinya peluang stay di Ajax ini cukup besar untuk 1 musim lagi paling tidak. Dari Charles Dunker, kalau Manchester United ini masih tetap ingin mendatangkan Frenkie de Jong musim panas ini, tapi tidak akan membayar lebih ya bagi pemain Belanda ini. Manchester United dikabarkan siap untuk men-trigger atau menebus release clause dari VT-nya 40 juta euro. Ini menurut gue kalau seandainya memang Frenkie de Jong mentok untuk didatangkan. Cukup menarik. Semakin mendekati pre-season, kita lihat apakah Manchester United semakin cepat pergerakannya, utamanya John Murtough. Ini bukan di tangan Erik ten Hag eksekusi ini, lebih ke John Murtough dan Darren Fletcher, dan tentunya Richard Arnold sebagai pengetok palu terakhir. Oke, kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Gue jujur hari ini gue menantikan rilis dari jadwal Manchester United musim depan. Nanti kalau sudah rilis mungkin akan gue sharing lagi ke teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.